Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mama, banyak banget makanan ini. Iya, kan kemarin Hans, Mama ingat Hans suka banget kan dengan boba. Terus sama ini nih, ada chicken juga buat kamu. Kenapa? Aku lagi liatin bapak itu. Bentar ya, Ma. Oke. Pak, lagi nungguin apa? Mau siapa-siapa kok. Pak, mau coba nggak boba? Enak kok bobonya. Gak apa-apa, buat kamu aja. Gak apa-apa, aku benar. Nih, enak kok bobonya. Nih. Sama ini. Enak banget nih. Enak banget ya. Apa mau tahu nih mas enak ini? Sama apa nih sekalian ayamnya? Selesai. Bumbunya. Kamu makan apa nanti? Kamu Nanti. aja. Gampang. Nanti di rumah aku bisa makan lagi kok. Makasih. Makasih. Kamu minum deh. Iya. Mama bingung, kok kamu kasih semua makanan kamu itu ke bapak itu? Karena pas aku lihat muka orang itu, dia lapar. Jadi aku kasih. Wah, kamu anak mama yang baik sekali Hans, luar biasa. Oh ya, habis ini kan ada NDC Kids online. Jangan lupa ya, kita pulang, cuci tangan, bersih-bersih, lalu kita lihat NDC Kids online. Oke? Oke. Oke. Welcome to NDC Kids at Home. Kak Putri, bagaimana kabarnya? Luar biasa Kak Haleluya, Kelly. puji Tuhan. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Kak Putri doain semoga sehat dan penuh dengan sukacita. Ngomong-ngomong nih Kak Putri ngapain pakai baju cakep banget kayak gini? Aku Ya juga. iyalah Kak, kita hari ini mau merayakan Natal. Natal. Iya, ada yang tahu gak sih Natal itu apa? Ada yang tahu Natal itu apa Kak? Kak Putri coba jelasin Natal itu Natal apa, itu, Kak? kita dapat hadiah Kak. Aku mau dong. Kamu mau gak dapat hadiah? Mau dong Kak. Adik-adik di rumah mau nggak? Mau dong, pasti. Natal itu juga kita Party. Oh iya bener Kak. Tapi ada Tapi yang spesial, yang paling spesial, yang paling penting Natal itu Dalam. adalah Apa Kak? Kelahiran Tuhan Yesus. kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di hati kita semua dan kita boleh memperoleh keselamatan. Haleluya. Kalau gitu nggak mau lama-lama, ayo kita mulai Kak. Ayo. Bener Kak, kita doa dulu dong Kak. Iya, aku lupa aduh, loh. Kakek lu udah Hai adik-adik, kita harus berdoa dulu sebelum mulai segala sesuatu. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami dan memberikan kami kesempatan untuk merayakan hari Natal. Biar Tuhan yang memberkati kami dari awal hingga akhir dan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan.
Kids, praise the Lord. Semua siap memuji Tuhan, amin. Siapkan, let's go. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds sleep, they're watching, for silent flocks by night. Behold, throughout the heaven, there shone a holy light. Light, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feed the shadow when low above the earth. And out the angel chorus that hailed our Savior birth. Lord, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, adik-adik siap memuji lebih lagi? Kita katakan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Allah yang sejati, terang yang ilahi, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus begitu baik dan janji Tuhan begitu besar dan mulia untuk kita. Sungguh besar setiamu
adik-adik kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Natal. Tuhan, kami percaya walaupun kami merayakannya secara online, Tuhan Yesus ada di hati kami. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita yang sama Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia dan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi nih, kita mau merayakan Natal. Walaupun adik-adik semuanya ada di rumah, tapi adik-adik pasti semua udah siap ya. Udah pakai baju bagus, udah rapi, terus semuanya juga sudah mandi. Adik-adik pasti udah siap banget kan dengar firman. Nah, kalau lagi Natal begini biasanya kita itu inget-inget apa ya? Oh, inget kado dong Kak. Terus kalau enggak inget apa? Inget itu yang pohon Natal. Atau inget lagu Natal, inget kalau di mall itu ada ada performance Kak. Banyak banget dekorasi yang bagus-bagus. Yang kayak gitu-gitu aku mau inget-inget deh. Atau inget itu loh Kak, kalau misalnya pas Natal itu biasanya kita jalan-jalan sama papi mami. Jalan-jalan kemana aja, nanti janjian sama temen atau kemana-mana. Kayak gitu-gitu aku mau inget. Wah, itu namanya pengalaman-pengalaman yang enak. Yang kejadian-kejadian yang enak yang kita mau inget-inget. Tapi ternyata kadang-kadang kita ada juga tuh yang seperti ini.
kadang-kadang aku karena kebanyakan main ya, tahu-tahu aku sakit. Padahal aku lagi liburan. Ya kalau kayak begitu kayaknya aku sebenarnya nggak mau inget-inget. Jangan mau diinget-inget. Udah adik-adik simpen dulu yang kejadian waktu sakit. Nah terus kalau misalnya seperti ini, gini Kak, waktu kemarin Mama kan bilang kalau misalnya nanti liburan, kalau liburan Natal, kalau suasananya sudah aman, kita jalan-jalan. Tapi nggak janji ya. Kalau misalnya suasananya belum aman, kita nggak jadi jalan-jalannya. Nah kan janji yang kayak begini nih, aku nggak mau nih. Kalau janji ya janji dong. Kalau kayak begini-begini nggak enak banget ya, lagi suasana begini. Nah ini kayaknya kayak yang ingetan-ingetan kayak gini, aku tuh sebenarnya nggak mau simpen. Tapi adik-adik simpen dulu. Jangan langsung, aku nggak mau inget-inget lagi. Pokoknya adik-adik simpen dulu. Kak, terus ya kemarin aku seneng banget loh. Aku kan upload itu ya game aku tuh di YouTube, di Instagram. Yang like banyak banget. Teman-teman aku semua pada like. Itu kayaknya ingetan-ingetan kejadian-kejadian yang enak itu yang aku mau simpen seperti ini. Wah, tapi nggak semuanya ternyata kejadian-kejadian itu kita suka ya adik-adik ya. Kadang-kadang ada ini kemarin nih karena lebaran Mbak pulang sama Sus sampai sekarang gak balik-balik. Jadi aku tuh ya tiap pagi kerjaannya padahal maunya tuh tidur sampai pas-pasan banget. Pokoknya tinggal 10 menit sebelum sekolah aku baru bangun. Kan sekolah online. Tapi ini karena Mbak gak ada yang beresin tempat tidur. Aku mesti bangun 1 jam sebelum sekolah. Karena kata mama aku mesti beres-beresin tempat tidur. Beres-beresin selimut. Itu tuh kejadian yang gak enak. Aku sebenarnya gak mau simpen. Cuman ya udah simpen dulu aja. Dipasang dulu aja ya. Nah terus apa lagi sih? Ya ini gini, kalau misalnya kayak tidur siang, kalau misalnya lagi sekolah ngantuk aku sih kepengennya tidur siang. Tapi kalau lagi hari Minggu, lagi enak-enaknya main, lagi enak-enaknya nonton, aku gak kepengen tidur siang. Jadi tidur siang itu bisa enak bisa enggak. Ini yang kayak begini nih, yang kayak warna kuning ini bisa enak bisa enggak. Jadi gimana dong? Aku sebenarnya gak mau inget-inget juga sih, mau aku buang-buang jauh-jauh. Tapi ya udah disimpan aja dulu ya, jangan dikit-dikit gak mau diingat. Dikit-dikit gak mau diingat, dibuang. Nah apalagi ya, Kak. Tahu gak sih Kak, kemarin ya pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama temen di Zoom. Temen aku baik banget tahu gak sih. Masa ya, aku kan bilang, aduh aku lupa nih kemarin disuruh sama guru cari gambar. Padahal mesti cari-cari di Google nih, ntar lagi udah malam, aku udah ngantuk. Terus temen aku bilang, aku ada 2 gambar nih, kamu mau gak aku send ya? Hah beneran nih? Buat aku, iya aku send ya gambarnya ya buat kamu. Jadi kamu besok bisa tinggal serahin ke guru. Sama gambarnya bagus juga kok. Wah enak banget, temen aku bantuin aku bikin tugas. Waduh enak banget itu, temen aku baik banget. Itu pengalaman yang enak, kejadian yang enak-enak. Jadinya aku mau simpen. Nah terus apalagi ya, kemarin aku berantem sama dede aku. Habis dede aku sih isengin aku terus. Orang aku lagi enak-enak makan itu loh, makan citato. Kan aku bilang sama mama, aku pengen makan citato. Ya udah, makannya juga cuma boleh 6 bulan sekali. Aku baru makan citato 1 bungkus. Dede aku lari. Citatonya ditabrak, jatuh semua. Aku sebel banget sama dede aku. Jadi dede aku jadi berantem. Itu ya kejadian gak enak. Aku gak mau simpen, aku mau buang jauh-jauh. Tapi adik-adik, masa semua kejadian-kejadian tuh kita gak mau ingat? Kalau adik-adik semuanya gak mau inget-inget, gak ada yang diinget-inget, yang diinget-inget cuma yang enak-enak doang, apa jadinya ya? Coba nih, seperti ini, ada warna hijau, tadi hijau yang enak ya, yang orange itu yang gak enak. Kalau yang kuning ya yang boleh enak, boleh enggak, bisa diinget, bisa enggak. Tapi adik-adik coba nih lihat nih, kalau kita sambung seperti ini, ternyata potongan-potongan yang tadi cuman potongan-potongan plastik doang yang kayaknya gak bagus, tapi begitu disambung bisa jadi benda yang bagus banget ya, yang indah. Ini namanya hula hoop.
Ya, adik-adik kalau mau main, kalau mau olahraga bisa nih. Benda ini namanya hula hoop, berguna sekali loh adik-adik. Bisa buat main, bisa buat olahraga. Dan bisa dimainin bareng-bareng juga sama teman-teman, sama dedek, sama kakak. Jadi benda ini berguna sekali. Adik-adik, kalau misalnya kita banyak kejadian kan, ada kejadian yang enak, ada yang aduh kenapa sih mesti ada yang namanya tes, jadi kita mesti belajar, aduh capek banget ya kayaknya, itu gak enak. Nah adik-adik, tapi kalau adik-adik sambung-sambungin terus, adik-adik simpen seperti benda ini lama-lama jadi berguna. Ya, ketika sudah disambung jadi sesuatu yang berguna. Adik-adik, kalau semua yang terjadi sama kita, ya kita tuh gak marah, kita gak buang, kita gak mau inget-inget. Enggak, kita simpen semua, kita belajar, kita bisa jadi orang yang berguna loh adik-adik. Gimana caranya jadi orang yang berguna? Nah adik-adik, kisah Natal, waktu itu Yesus itu memilih untuk lahir di kandang. Ya, adik-adik tahu yang namanya kandang. Bukan kandang yang kita suka lihat kalau lagi drama Natal. Itu mah kandangnya bagus adik-adik. Dibikin khusus, ditaruh di sini nih, di panggung. Panggungnya juga bersih ya. Terus wangi, dingin. Kalau kandang yang asli gak begitu adik-adik. Kandang yang asli itu dari tanah. Pernah lihat kan tanah yang becek-becek? Ya itu dari situ. Terus kandang itu tempat apa? Tempat boboknya domba, tempat boboknya kambing. Terus aduh maaf ya adik-adik, kalau kambing sama domba pernah mandi gak? Gak pernah. Terus kalau mau buang air besar ya di situ juga tuh di pojokan situ. Jadi bau dong Kak. Ya bau banget adik-adik. Terus tahu tempat yang bayi Yesus yang namanya palungan. Kan kadang-kadang kalau di drama suka dibikin khusus dari kayu. Adik-adik kalau yang aslinya itu bukan dibikin khusus. Itu tempat yang namanya palungan itu adalah tempat taruh makanannya kambing dan domba. Adik-adik kambing dan domba, emang adik-adik pernah lihat mereka makan kayak kita nih, pakai tangan, pakai sendok terus dimakan? Nggak pernah kan? Jadi kalau makan pakai apa? Langsung dari mulut. Astaga, gimana ya? Langsung. Jadi tempat babynya Yesus itu yang di sini nih yang nempel pundaknya semuanya bekas kena mulutnya kambing dan domba. Iya, kok Yesus mau sih? Yesus itu kan kaya, anak raja. Yesus bisa gak milih, oh saya mau lahir di istana yang semuanya dari emas, yang ranjangnya empuk, pokoknya yang wangi, yang dingin, semuanya pokoknya bagus-bagus. Bisa gak? Bisa banget. Yesus bisa gak minta seperti itu? Bisa. Tapi Yesus mau gak? Enggak. Yesus milih untuk lahir di kandang. Yesus untuk milih lahir di tempat kandang yang jorok, yang bau, yang semua orang gak mau di situ. Tidur aja gak mau, kalau bersihin kandang aja gak mau lama-lama ya. Apalagi mau tidur bobok berhari-hari di situ. Tapi Yesus mau loh. Kenapa ya? Karena Yesus kepingin ngajarin sama kita bahwa Yesus itu mau belajar mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak. Kenapa mau belajar mengasihi? Iya dong. Yesus bilang gini, kalau aku lahir di istana, nanti belum tentu orang-orang yang miskin itu mau datang sama aku, nanti takutnya mereka takut. Oh ada prajurit, ada apa. Tapi kalau aku lahir jadi bayi biasa di kandang, oh semua orang lihat, ini bayi yang biasa. Oh ini bayi Yesus. Jadi kita boleh semuanya ngomong sama bayi Yesus. Kalau Yesus udah gede kita boleh ajak ngobrol, boleh dong. Kalau Yesus nanti udah dewasa kita boleh doa, boleh dong. Kita boleh minta diajarin, minta disembuhin sama Yesus, oh boleh dong. Kan Yesus lagi jadi manusia biasa waktu itu. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa Yesus mau kasih lihat, Yesus itu pengen kasih tahu, ini loh belajar mengasihi seperti ini. Adik-adik, tadi kakak bilang kalau kita simpen semua yang terjadi sama kita seperti ini. Potongan-potongan ini kita simpen, kita jadiin satu, lama-lama jadi benda berguna. Kalau kita nggak cuma mau simpen yang enak-enak, tapi kita mau simpen yang waktu kita kerja keras, waktu kita mesti belajar, kita simpen juga. Itu membuat kita jadi orang yang berguna. Gimana caranya? Begini,
Yesus mau ngajarin sama manusia bahwa Yesus walaupun raja, Yesus gak sombong. Ini loh, kamu bisa kok untuk jadi gak sombong. Gimana caranya? Waktu kamu lagi diajarin mama, nih kalau ada teman mama, teman papa datang, kamu mesti panggil duluan ya. Walaupun mama sama papa belum ngomong, teman-temannya mama sama papa belum lihat, kamu mesti panggil duluan. Selamat pagi om, selamat malam tante, halo om, apa kabar? Ih ngapain kalau nggak dilihat, ya kita nggak usah manggil. Itu namanya belajar rendah hati, belajar sopan. Ya, jadi kita belajar, oke? Nah, terus kalau misalnya ada temen yang kira-kira dia tuh nggak asik banget orangnya, dia terus orangnya suka ini loh, suka iseng. Jadi kalau misalnya sekali-sekali dia dimarahin guru, dia nangis, diemin aja, biarinin aja. Kita kan mau belajar mengasihi. Apa salahnya sih kita deketin dia? Kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu nggak? Gitu loh. Teman kita kan, kok kamu gitu? Kan saya suka iseng sama kamu. Iya, tapi aku mau baik sama kamu. Kalau kita mau belajar mengasihi, kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar sopan, susah gak sih? Susah. Itu yang namanya pengalaman yang gak enak, kejadian yang gak enak. Tuh susah banget tuh yang namanya belajar tuh. Belajar sopan, belajar senyum, belajar pelajaran tuh namanya susah banget. Itu yang aku mau lupain. Tapi kalau kita bilang, jangan dilupain, disimpan. Biar kita bisa jadi orang yang berguna. Seperti Yesus. Waktu Natal ini kita belajar sesuatu ya. Jadi Yesus pingin kita belajar sesuatu supaya kita jadi orang yang berguna. Kakak mau tutup dengan sebuah cerita. Pada satu kali ada seorang anak kecil, dia datang ke sebuah toko. Dia cuma bawa tas sekolah. Ya, dia datang ke toko itu, dia lihat-lihat. Adik-adik tahu tokonya toko apa? Toko perhiasan. Tahu ya, perhiasan emas, terus kalung, berlian, semua yang mahal-mahal. Tapi anak ini pede banget loh adik-adik. Dia datang, dia lihat, terus dia taruh di sini. Yang namanya toko perhiasan, semua pakai bajunya bagus-bagus. Yang pemilik tokonya juga pakai bajunya keren-keren. Dia tanya, "Nak, kamu ngapain?" Dia langsung pede banget. Dia ngomong, "Ini saya mau beli gelang." "Hah? Mau beli apa?" "Gelang." "Buat siapa?" "Buat kakak perempuan aku." "Kenapa? Kenapa kamu gak beliin buat papa mama?" "Papa mama aku udah gak ada om. Dari aku masih kecil udah pergi ke surga. Jadi selama ini yang temenin aku di rumah, yang jagain aku itu kakak perempuan aku. Makanya aku mau bilang terima kasih. Aku mau beliin hadiah. Nih aku punya uang banyak banget. Lihat nih om. Ini berat sekali loh, ini penuh sekali. Mau lihat isinya, ini uangnya penuh banget. Akhirnya pemilik toko itu melihat. Dia lihat adik-adik. Oh iya bener, penuh banget uangnya, penuh banget. Sampai berat begini. Akhirnya pemilik toko ini bilang, "Ya udah, jadi kamu mau beli yang mana?" "Aku mau beli gelang yang itu om." Akhirnya dia beli gelang yang itu. Terus, "Tapi uangnya cukup gak om?" Cukup. Ini kan uangnya kan? Ya, jadi ya om cukup nih uangnya yang di sini, cukup. Jadi ini ya om uangnya ya, bener ya? Ini banyak banget loh om. Iya oke. Kamu bawa pulang ya, nanti kamu kasih kakak kamu. Oke, ini saya ambil ya uangnya ya. Adik-adik akhirnya uangnya diambil. Waktu sore hari kakak perempuan dari anak yang tadi datang, "Pak, Bapak, yang mana yang pemilik toko?" "Oh saya, kenapa?" "Aduh Pak, saya minta maaf sekali. Tadi adik perempuan saya tuh dia masih kecil, dia gak ngerti apa-apa. Pak, uang yang tadi dibawa itu cuma sedikit Pak. Itu uangnya kan uang logam semua, uang koin, walaupun ini penuh tapi uang koin. Iya, ini uangnya penuh loh, tapi itu uang koin. Ini saya tahu ini harga gelang ini mahal sekali. Gelang ini harga 10 juta kan Pak. Bapak tahu uang yang ada di tas ini berapa? Cuma 100.000 Pak. Aduh maaf ya Pak, ini saya kembalikan gelangnya." Terus pemilik tokonya bilang, "Oh enggak. Jangan dibalikin. Adik kamu udah bayar. Yang bener Pak." "Iya udah bayar tadi, dia bawa uang." "Pak, tapi saya tahu ini uangnya gak cukup Pak. Ini uangnya semua uang koin, gak akan cukup. Cuma 10.000, cuma 100.000, maaf."
bukan 10.000, ada 100.000 doang uangnya ini. Sedangkan harga gelangnya ini 10 juta. Oh enggak, adik kamu udah bayar, ini cukup, kata pemilik toko itu. Gimana bisa cukup Pak? Adik kamu sudah bayar dengan uang ini dan adik kamu sudah bayar dengan lebih malah, banyak banget. Apanya yang banyak Pak? Adik kamu sudah bayar dengan banyak kasih sayang. Dengan banyak kasih sayang, adik kamu tuh sayang sekali sama kamu. Sampai dia rela nabung, ya, dia bawa ini berat-berat, dia kasih ke saya. Ya, dia nggak takut loh, cuman kepengen beliin kamu hadiah. Adik-adik, Tuhan Yesus waktu lahir di dunia, kita kadang-kadang cuma lihat ya Natal doang, ya begitu aja, lahir di kandang, di palungan, ya Yesus ya begitu aja, cuma anaknya Ibu Maria kan, Bapak Yusuf kan, ya gitu doang. Tapi adik-adik tahu, ternyata Tuhan Yesus bukannya cuma gitu-gitu doang. Tuhan Yesus itu kasih kita banyak sekali. Tuhan Yesus kasih kita itu banyak sekali kasih sayang. Tuhan Yesus begitu sayangnya sama kita sampai dia rela jadi manusia loh. Supaya apa? Supaya kita, saya, kamu, kita semua, adik-adik semua jadi orang yang lebih baik. Bisa belajar lebih rendah hati, bisa belajar mengasihi. Kita semua bisa lebih belajar hormat. Tuhan Yesus bilang, aku janji. Waktu Tuhan Yesus lahir, aku janji, aku mau ngajarin kamu semua untuk jadi anak yang lebih baik. Aku mau sayang sama kamu, walaupun kamu nanti belajar, belum bisa, belajar lagi, belum bisa, aku tetap sayang sama kamu. Jadi Tuhan Yesus itu kasih lebih banyak daripada yang kita kira. Adik-adik, kakak mau berdoa buat adik-adik hari ini ya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan kasih banyak banget kasih sayang. Kita jangan mikir Tuhan Yesus cuma kasih gitu-gitu doang waktu Natal. No, Tuhan Yesus itu kasih banyak sekali. Banyak kekuatan, banyak kasih sayang. Ya, Tuhan Yesus itu pimpin kita untuk selalu bisa belajar jadi anak yang lebih baik. Adik-adik percaya janji itu. Adik-adik, kakak mau berdoa buat adik-adik karena kakak mau supaya adik-adik menerima janji Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa Natal ini Tuhan memberikan lebih lagi. Bukan cuma sekedar lahir di kandang, tapi Tuhan itu memberikan banyak banget kasih sayang. Ya, adik-adik harus percaya akan hal itu. Kakak mau adik-adik semua angkat tangan. Kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Papi mami yang ada di rumah, saya mengajak semuanya untuk menumpangkan tangan kepada adik-adik semua. Tumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Kita berkati mereka. Katakan bahwa Engkau akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Natal ini Tuhan memberikan hadiah lebih banyak daripada yang kami kira Tuhan. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar lahir di kandang, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar menjadi bayi saja, tapi Tuhan membawa banyak sekali kasih sayang. Tuhan membawa banyak sekali kekuatan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk jadi lebih rendah hati. Tuhan mau mengajarkan kepada kami untuk lebih banyak belajar rajin, untuk lebih banyak tersenyum, lebih banyak sopan Tuhan, untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Tuhan, kami percaya bahwa Natal ini akan
Tuhan membuat kami jadi anak-anak yang luar biasa, yang lebih baik, yang berbeda dari sebelumnya. Dan kami bisa membuat Tuhan Yesus bangga, kami bisa membuat papi mami kami juga bangga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap keluarga kami, berkati setiap teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami percaya kepada janji Tuhan lewat Natal ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hans, udah lapar belum? Semua
surga bergema, lahir Raja mulia, memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah selesai mengikuti ibadah online hari ini, pastikan untuk melanjutkan aktivitas bersama anak yang telah disediakan. Bagi papa dan mama yang memiliki anak berusia bayi sampai dengan TKB, Anda dapat mengunduh link Art and Craft hari ini yang telah disediakan dalam fitur Parenting 101. Bagi Anda yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD, Anda dapat melanjutkan materi pengajaran dengan berdiskusi bersama anak Anda menggunakan pertanyaan diskusi yang terdapat di dalam Parenting 101. Akses dan manfaatkan fitur Parenting 101 yang terdapat di dalam aplikasi NDC Ministry untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam iman yang sejati kepada Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar NDC Kids dimanapun saudara berada saat ini. Sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua telah dianugerahkan melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beritakan kabar sukacita ini kepada semua orang, agar mereka yang datang dan percaya dalam namanya juga beroleh sukacita, damai sejahtera, dan tentunya keselamatan yang kekal. Saya ucapkan juga selamat menikmati liburan bagi adik-adik semua. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan bila kita pergi berlibur. Minggu depan masih ada 1 kali lagi ibadah online di tahun 2020 ini. Jadi, walaupun ada di antara saudara yang berlibur bersama keluarga, jangan lupa untuk tetap beribadah dan mencari hadirat Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan dan pengharapan setiap hari. Khususnya untuk masuk ke tahun yang baru nanti, tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang tidak kenal lelah dan selalu penuh semangat untuk melayani, baik dalam ibadah online NDC Kids at Home maupun di dalam online small group. Kobarkan terus kerinduan untuk melayani dan mengasihi Tuhan, dan saya berdoa kiranya kasih dan berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kakak-kakak semua beserta keluarga dimanapun berada. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas. Selamat Hari Natal 2020, damai sorgawi turun ke bumi dan di dalam hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All Menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini.
Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.